Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat ya, dan semoga dalam lindungan Allah selalu. Hari ini kita akan belajar tentang muatan matematika pada tema 6 ya, subtema 4. Yakni sekarang kita akan belajar mengenai luas dan keliling bangun datar. Nah, sebelumnya apakah kakak semua sudah pernah mendengar keliling atau luas bangun datar? Ya, baik, di sini bisa akan jelaskan ya. Di sini kakak simak penjelasan Miss ya dengan baik dan seksama supaya kakak semua memahami apa yang Miss jelaskan. Perhatikan, di sini ada Nina mengukur keliling kertas untuk membuat hiasan. Keliling kertas dapat dihitung dengan jumlah panjang setiap sisinya. Perhatikan kertas berbentuk persegi panjang berikut. Nah, ini ada sebuah kertas bentuknya persegi panjang yang dikelilingi oleh pulpen ya, dikelilingi oleh pulpen. Nah, sedangkan yang kita cari dulu itu adalah kelilingnya. Nah, apa itu keliling? Keliling itu kita menghitung setiap sisinya. Nah, ini nih, sisi itu yang ini nih, ini sisi. Nah, ini sisi, ini sisi, ini sisi ya. Ini namanya sisi ya, sisi, 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 sisi. Nah, perhatikan, di sini diapit atau disisihi oleh pulpen ya. Nah, perhatikan, kita hitung ya. Di sini ada panjang. Nah, kalau persegi panjang itu terdiri atas panjang dan lebar. Di sini ada panjang, lalu ini lebar ya. Ini panjang dan ini lebar. Awas jangan terbalik ya. Nah, oke, kita hitung. Sisi panjang ada berapa pulpen? Ada 1, 2, 3. Nah, sisi panjang ada 3 pulpen. Oke. Sisi lebarnya ada berapa pulpen? 1, 2. Ada 2 pulpen. Nah, kalau keliling itu menghitung semuanya ya, ada berapa pulpen. Jadi pulpen ini ada berapa pulpen yang mengelilingi kertas ini. Baik. Nah, kita jabarkan. Panjang atas 1, 2, 3. Ada 3 pulpen. 3 ya, 3. Lalu lebar kanan ada berapa pulpen? 1, 2. Ada 2 pulpen. Lalu panjang yang di bawah ada berapa pulpen? 1, 2, 3. Ya, sama ya. Nah, 3. Lalu lebar kanan ada berapa? 1, 2. Ada 2 pulpen. Kalau misalkan panjang atas 3 pulpen, berarti di bawah juga 3 pulpen. Nah, kalau misalkan lebar kiri 2 pulpen, berarti lebar kanan juga 2 pulpen. Nah, kita jumlahkan. 3 ditambah 2 itu 5. 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 2, 10. Jadi kelilingnya itu ada 10 pulpen. Dan kalau kalian
pengen langsung menghitung bisa, yaitu menghitung semuanya, menghitung semua pulpen. Kita tinggal hitung saja ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ya, sama hasilnya. Jadi kelilingnya itu ada 10 pulpen. Pada latihan halaman 99 nomor 2, di sini dicari kelilingnya ya. Kelilingnya dari tusuk gigi. Nah, perhatikan Miss contohkan pada poin A. Di sini tusuk giginya ada di panjang, ini panjang ya. Nah, jangan terbalik bentuknya ya. Dan posisinya kalau misalkan paling banyak itu panjang ya, bahasa paling gampang ya. Nah, di sini tusuk giginya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti kalau di sini 4, tusuk gigi 4, di sini ada berapa tusuk gigi? Pasti sama ya, ada berapa? Lalu lebarnya di sini ada berapa tusuk gigi? 1, 2, 3. Nah, ada berapa? Nah, kalau misalkan di sini ada 3 tusuk gigi, nah berarti di atas ada berapa tusuk gigi juga? Pasti sama juga. Nah, ini juga sama cara pengerjaannya ya. Nah, yang B dan C juga sama pengerjaannya. Dan Miss minta ya, gunakan cara seperti pada halaman sebelumnya yang telah Miss jelaskan. Caranya seperti pada halaman 97 mencari keliling ya Kak ya. Nanti ini dikerjakan. Lanjut pada materi berikutnya. Di sini kita akan menghitung luas ya, luas bangun datar. Nah, di sini ada bangun A dan bangun B. Nah, bangun mana yang lebih besar? Nah, kalau kita menghitung luas ya, luas itu menghitung bagian dalamnya ya, bukan sisi tapi bagian dalam, isi dalamnya itu berapa. Maaf, bukan isi ya, kalau isi itu volume, tetapi menghitung dalamnya itu berapa, luas dalamnya berapa ya. Nah, perhatikan di sini bangun A, dalamnya ada berapa persegi? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 ya. Luasnya 4. Sedangkan yang B kita cari ada berapa ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan yang B ada 6, sisinya 6 ya. Jadi bangun mana yang lebih besar? Bangun yang lebih besar adalah B. Kenapa B? Karena B itu memiliki 6 luas ya, berarti luasnya 6. Sedangkan yang A itu lebih kecil. Kenapa? Karena memiliki luasnya 4. Oke, dari sini Kakak bisa dipahami ya. Nah, kalau di sini ada sebuah contoh persegi panjang. Nah, di luasnya itu ada 18. Nah, ini tuh ya luas ya, berarti luasnya terdiri dari 18 persegi satuan ya. Nah, kalau luas itu kita menghitung kotak-kotaknya ini ada berapa ya, kotak yang diarsir ya, ini yang diwarnai ya, diarsir atau diwarnainya. Ini ada 18. Sampai sini Kakak bisa paham ya. Nah, kita lanjut ke soal latihannya. Baik, untuk halaman 99 latihannya yang
nomor 3 ini seperti yang Miss jelaskan ya. Seperti yang Miss jelaskan, mencari luasnya berarti menghitung persegi di dalamnya ada berapa ya. Nah, di sini kakak semua hitung ada berapa. Jadi luas persegi satuannya ada berapa. Lanjut kita ke halaman 105, masih membahas tentang luas persegi satuan ya. Perhatikan di sini ada kertas berwarna coklat dan berwarna merah. Nah, sedangkan ini dicari luasnya berapa ya? Dicari dengan persegi satuan. Nah, perhatikan di sini. Di sini kotak-kotak ya. Kotak-kotak yang warna putih, ini yang coklat. Ini juga sama, kotak-kotak warna putih dan ini yang merah. Perhatikan, kalau misalkan seperti ini, kita hanya menghitung ya bagian yang diwarnainya saja atau bagian yang diarsir saja ya. Nah, perhatikan kita akan menghitung kertas warna coklat ya, atau luas kardus yang warna coklat ada berapa, kita hitung. Kita bisa hitung semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maaf blur, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, jadi luas kardus itu ada 24 ya, luasnya ada 24. Maaf, blur lagi. Jadi luasnya ada 24. Jadi luas kardus bekas ada 24 persegi satuan. Kita lanjut ke kertas yang berwarna merah ya. Atau kertas lipat ada berapa? Ada berapa persegi satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, sama ternyata kertas lipat juga ada 24 persegi satuan. Nah, sekarang coba gambarkan bentuk lain yang luasnya 24 persegi satuan. Nah, ini juga kita hitung ada berapa ya? 24 juga ya. Nah, oke, kita bisa hitung lagi ya, biar lebih yakin ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini bentuk luas satuan persegi 24. Nah, di sini boleh bentuk yang berbeda-beda. Ingat, tidak boleh terpisah gambarnya ya. Arsirannya tidak boleh terpisah, tetapi harus bergabung seperti ini ya, harus menyatu. Misalnya arsirannya di sini ada terus juga ada di sini. Itu tidak boleh ya, Kak ya. Harus bersatu ya, harus nyatu ya. Kalau misalkan jumlahnya yang kita inginkan. Kalau misalkan satu ini saja, ini terhitung satu ya. Nah,
Jadi kalau misalkan pengen 24 juga, ingat tidak boleh dipisah arsirannya, atau kakak mewarnainya tidak boleh terpisah, harus bersatu seperti ini ya. Kalau misalkan pada soalnya 24, kakak harus buat 24 ya. Bentuknya boleh berbeda-beda, boleh ya, boleh berbentuk apa saja, tetapi harus digabung ya, seperti ini. Nah, untuk latihannya pada halaman 107 nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini untuk nomor 1 tentukan luas bangun datar pada gambar berikut. Berarti ini yang dihitung yaitu bagian yang diwarnainya saja ya. Nah, nomor 2 juga ini diminta untuk mencari luas 40 persegi ya, berarti warnai sejumlah 40 persegi. Ingat tidak boleh terpisah ya, harus gabung ya gambarnya ya. Nah, seperti ini nih, ini kan digabung ya. Nah, dan lanjut kita ke halaman 115. Nah, di sini kita masih menghitung luas. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Keluarga Nina selalu menerapkan pola hidup hemat. Ibu sering membuat perlengkapan rumah sendiri. Salah satunya adalah taplak meja. Ibu membuat taplak meja menggunakan kain perca. Kain perca adalah kain sisa menjahit. Kain perca digunakan untuk menghias bagian tengah taplak. Perhatikan gambar berikut, bagian yang diwarnai merupakan bagian taplak yang dihiasi kain perca. Tentukan luas bagian yang diberi hiasan kain perca. Nah, di sini bentuknya ada persegi dan setengah persegi yang membentuk segitiga. Perhatikan luas persegi ini adalah 1 ya. Ini dihitungnya 1 ya. Satuan. Nah, ini dihitungnya 1. Sedangkan luas segitiga atau setengahnya luas setengahnya persegi. Nah, ini segitiga ya. Luas segitiga ini adalah separuh ya, separuh dari persegi, yaitu 1/2 persegi atau setengah persegi ya. Ini setengahnya, jadi separuh itu dibagi 2-nya ya. Nah, jadi seperti ininya tuh, jadi gini. Nah, separuh kan. Nah, kalau ini separuh ditambah separuh jadi 1. Oke, sedangkan kalau ini dihitungnya setengah ya. Nah, kalau ini dihitungnya setengah ya, 1/2. Nah, jadi luas ini kan separuh dengan separuh ya, setengah dengan setengah, atau 1/2 dengan 1/2 sama dengan 1. Ini tuh jadi 1/2 dan ditambah ya 1/2, jadi sama dengan 1 ya. Jadi separuh segitiga ini ditambah separuh lagi jadi 1 hitungannya. Ya, kita contohkan ya. Di sini kita boleh hitung. Blur. Kita hitung perseginya ada berapa dulu, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, perseginya ada 16 ya. Perseginya ada 16. Kita hitung yang segitiganya ada berapa atau yang separuhnya ada berapa. Ini kan setengah ya. Kita boleh langsung menghitung. Misalnya ini kan udah ada 16 ya. Kita hitung 1/2
Setengahnya ada berapa? 1 ya. Ini setengah, ini setengah. Setengah tambah setengah 1. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan ini ada 8 ya. Segitiganya ada 8 sama dengan 16. 16 persegi ditambah, kok ini jadi 4 Miss? Nah, kan karena kan ada 8 ya. Segitiganya ada 8. Berarti ini dibagi 2. Dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? Kenapa kok dibagi 2? Karena kan ini setengah ya Kak ya. Jadi setengah itu 1/2 berarti dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2 yaitu 4. Ya, jadi ada 4. Kalau misalnya kita hitung langsung ini ada 1. Ini kita boleh hitung langsung 1. Nah, ini kan gabung ya. Nah, agak nempel nih walaupun terpisah setengah-setengah. Boleh kita hitung apa 1? 2, 3, 4. Nah, tapi kakak semua menghitungnya dengan cara seperti ini ya, supaya mudah. Berarti Miss jelaskan lagi, 16 persegi ditambah ada separuhnya, separuh persegi atau segitiganya ada 8 sama dengan 16 persegi ditambah 8. 8-nya ini dibagi 2 ya, karena kan setengah ya. Berarti 8/2 ditambah sama dengan, jadi di sini ditambah 4. Nah, jadi ada 4 persegi. Berarti 16 tambah 4 sama dengan 20. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama. Kita hitung luas pada area yang diwarnai ya. Kita hitung perseginya dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Ada 14 persegi. Ada 14 persegi dan segitiganya kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 segitiga. 10 segitiga. Nah, caranya 14 turun. Nah, 10 ini karena segitiga ya, karena segitiga berarti ini 10 dibagi 2 ya. Sama dengan 14 turun, 14 persegi ditambah 10 bagi 2 itu 5. Jadi ada 5 persegi ya. Maaf, ini anggap aja persegi ya. Nah, berarti 14 kan udah sama-sama persegi ya. Maaf. Kan sudah sama-sama persegi, tinggal ditambahkan 14 ditambah 5 jadi 19 persegi. Luasnya ya L. Nah, L itu luas ya. Nah, luas. Jadi luasnya 19 persegi. Bisa dipahami ya. Nah, untuk latihannya coba cari luas ya pada halaman 116 nomor 3 ya. Cari luas pada gambar 1, 2, dan 3. Nah, semoga penjelasan dari Miss bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.